Tahun ini saudara, sebagai penanda aja saudara, tahun ini adalah tahun yang tidak eh, tidak didrive oleh pengharapan terhadap 1 Januari, tetapi didrive oleh kehadiran Tuhan ya. Harap itu yang kita miliki saudara. Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan secara khusus, minta firman Tuhan bagi kita. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa meminta pertolongan Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk karuniakan kepada kami firman-Mu yang hidup Tuhan, firman-Mu yang berkuasa. Karena kami percaya bahwa firman-Mu lah yang dengan kuasa menciptakan keberadaan, memberikan keteraturan, bahkan memberikan kehidupan dari antara yang mati. Jangan berikan kepada kami satu buah pengharapan palsu akan tanggalan. Jangan juga berikan kepada kami pengharapan palsu akan satu buah khotbah. Kadang-kadang kami bisa mendapatkan satu buah khotbah yang bagus, yang menyenangkan kami, tapi sejatinya tidak membawa kami kemana-mana selain membuat kami senang dengan hamba Tuhan. Atau kami lebih khawatir lagi kalau kami mendapatkan khotbah yang jelek, yang hanya akan membuang-buang waktu kami. Tolong Tuhan jangan karuniakan kepada kami khotbah bagus atau khotbah jelek. Berikanlah kepada kami firman-Mu seturut dengan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari bagian-bagian dari Mazmur pasal 78. Mazmur 78 ini lumayan panjang saudara, ada 72 ayat saudara. Jadi kalau mungkin kurang tepat ya untuk kita bacakan semuanya di dalam format khotbah. Jadi kita akan pilih saja saudara ya dari beberapa ayat. Tapi namanya Mazmurnya juga panjang saudara, dipilih pun juga masih akan lumayan panjang saudara ya. Gak apa-apa ya. Kita akan membaca pertama-tama ayat 1 sampai dengan ayat 8 bergantian. Setelah itu kita membaca ayat 17. Setelah itu kita lanjutkan ayat 59 sampai dengan 72. Ya, sekali lagi Mazmur 78, yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kita gantian ya. Ayat 1 sampai dengan 8. Saya ayat 1. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Sampai di sini dulu saudara, saudara mendapatkan sense, mendapatkan nuansa saudara, bahwa Mazmur ini adalah satu buah pengajaran yang ngajarin kita supaya kita tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Supaya enggak kayak nenek moyang kita itu yang terus-menerus jatuh gitu ya saudara ya. Nah tapi kita melihat ya, selanjutnya di dalam ayat 17 saya bacakan bagi kita semua. Nanti saudara melanjutkan 59 ya. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. 59 saudara. Ia membuang kediamannya di Shilo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Imam-imam mereka gugur oleh pedang dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba.
Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara itu sudah cukup lama berada di GRII, saudara tahu bahwa di dalam GRII itu setiap akhir tahun biasanya diadakan sidang sinode. Apa saja yang dilakukan di sidang sinode itu, saudara? In case ya, ada di antara saudara yang tidak tahu, saya berikan sedikit informasi, saudara. Di dalam sidang sinode itu kadang-kadang sering di dalam secara periodik, saudara. Sidang sinode itu biasanya memilih para pejabat. Kayak kemarin ini saudara milih caleg, saudara. Kemarin ya akhirnya terpilihlah anggota konsistori. Jadi orang-orang yang akan melayani di Dewan Pengawas Doktrin, itu kan mereka merumuskan apa-apa saja yang kita percayai. Lalu kebijakan-kebijakan strategisnya GRI itu dirumuskan oleh Dewan Konsistori. Jadi calegnya kurang lebih seperti itu, saudara. Kadang-kadang nanti kita akan memilih juga anggota sinode, saudara ya. Ini seperti kayak eksekutifnya gitu loh, saudara ya. Yang menjalankan apa yang sudah dibikin oleh Dewan Konsistori, begitu saudara. Itu yang dilakukan di dalam sidang sinode. Jadi menjadi satu hal yang sangat penting ya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu ya di sini pergumulannya seperti apa, saudara. Ada yang pergumulannya adalah yang kepengen ikut terlalu banyak tapi kuota terlalu sedikit. Ada juga yang pergumulannya sebaliknya, saudara. Kuotanya cukup, yang mau ikut nggak ada, saudara. Nah, pergumulan macam-macam. Saya nggak tahu di sini seperti apa. Tapi kalau Anda, gereja ini termasuk pergumulan yang kedua, bertobatlah, saudara. Karena itu penting ya. Karena penting. GRI Batam juga begitu, saudara. Kadang-kadang susah, saudara, cari orang yang mau ikut, saudara ya. Nah, padahal itu penting ya. Ada pemilihan-pemilihan yang akan mempengaruhi kepercayaannya GRII, maksudnya imannya. Lalu juga hal-hal yang akan diputuskan berkenaan dengan rumusan-rumusan itu, saudara. Tapi hal lain, saudara, yang juga biasanya dilakukan di dalam sidang sinode itu, biasanya ada sharing-sharing cabang. Kadang-kadang GRI Solo disuruh sharing, nanti Pak Dawes atau Pak Marvin sharing. GRI Batam, saya sharing atau siapa lain sharing, saudara. Lalu di dalam banyak cabang-cabang itu sharing. Dan yang menarik, saudara, di dalam sharing-sharing cabang-cabang itu biasanya terjadi hal seperti ini, saudara. Yaitu, ada hal-hal yang coba untuk dijelaskan. Yang biasanya coba dijelaskan itu apa, saudara? Yang biasanya coba dijelaskan itu adalah hal-hal yang belum berhasil untuk kita capai. Dan penjelasannya itu pada umumnya kita alamatkan kesalahan di dalam pihak eksternal. Meskipun pihak internal itu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi misalkan, saudara ya, ini inspired by true events, tapi kejadiannya saya samarkan. Pakai nama yang lain, pakai cabang yang lain, saudara. Katakanlah suatu kali GRI Batam, saudara, report. Nah, di dalam reportnya itu ada semacam kayak report ya. GRI Batam sudah berapa tahun? 25 tahun. Buset, 25 tahun sudah GRI Batam itu. Jemaatnya bagaimana? Ya gitu-gitu aja. Berkembang enggak? Ya gitu-gitu aja. Berkembangnya gimana itu sudah 25 tahun tuh. Lalu saudara, tentu saja kan kita harus memberikan penjelasan. Dan penjelasan yang kita lakukan apa, saudara? Kita GRI konsisten memegang teguh kebenaran. Konsisten tidak berkompromi terhadap segala macam tipu daya iblis. Nah gitu, saudara. Sementara kita tahu zaman sekarang ini orang-orang tidak suka khotbah yang begitu mendalam. Tidak suka eksegese yang detail. Anak-anak sekarang itu sukanya yang praktis-praktis saja. Jadi lebih berat tantangan untuk orang itu masuk ke dalam GRI. Karena apa? Karena kita tidak mau berkompromi. Kita tidak mau mengkhotbahkan teologi sukses. Kita juga tidak mau panggil artis. Kita juga tidak mau pakai band atau pakai lampu yang kelap-kelip itu yang banyak disukai oleh orang muda. Kita berkompromi. Kita tidak berkompromi. Itu adalah menjelaskan kenapa kok kita itu tidak bisa bertumbuh sebagaimana mestinya, saudara. Penjelasan itu betul enggak? Mungkin betul sih. Mungkin ada betulnya. Yaitu bahwa memang kan ya zaman kita adalah zaman yang tidak suka hal yang mendalam. Buktinya TikTok itu ramai sekali. TikTok itu kan bukan satu buah platform yang melaluinya kita bisa belajar secara mendalam, ya kan? Buku itu Anda bisa mendalam, TikTok kan nggak bisa, saudara. Platformnya cuma 3 menit atau 5 menit. Anda mau belajar apa, saudara? 5 minutes theology kan susah, saudara. Buktinya itu. Jadi ketika kita mengalamatkan secara eksternal kesalahan di luar, itu betul enggak? Seringkali betul. Memang orang sekarang enggak suka yang mendalam. Enggak heran enggak mau ke GRII. Tetapi saudara, penjelasan-penjelasan itu seringkali bukan penjelasan yang paling dekat. Bukan penjelasan yang paling dekat. Bukan elephant in the room-nya. Bukan yang paling kentara, saudara. Yang paling kentara sebetulnya apa? Yang kalau mau dijelaskan ya paling simpel ya. Ya yang internal dulu. Kenapa kok jemaatnya sedikit? Karena khotbahnya jelek. Saudara, zaman kita tidak suka khotbah mendalam itu benar enggak? Benar.
Tapi zaman kita, anak-anak muda juga tidak suka khotbah jelek. Orang itu tidak datang karena tidak suka khotbah mendalam atau tidak datang karena tidak suka khotbah jelek. Tetapi saudara, ya saya belum pernah satu kali saudara. Belum pernah satu kali mendengarkan ada sharing di dalam sinode seperti itu saudara. Di dalam cabang mana saudara, di sudut mana lah saudara. Tapi sekali lagi saudara, katakanlah cabang GRI Batam saudara. Saudara bayangkan ya suatu kali ketika sharing kita mengatakan iya GRI Batam sudah 25 tahun. Tapi sekarang kita mengalami struggle yang agak kencang sekali, yang sulit sekali. Karena apa? Karena kita sekarang dapat hamba Tuhan, khotbahnya jelek. Pengurus-pengurusnya juga galak-galak, gak bisa mengundang orang. Liturgisnya aduh amke lah saudara. Tetapi saudara tidak menemukan penjelasan-penjelasan seperti itu saudara. Biasanya lebih enak saudara, penjelasan itu ditaruh di dalam pihak eksternal. Kesalahan ada di mana? Ada di sono saudara. Coba bayangkan saudara, kalau misalkan di dalam GRI Batam suatu kali ketika sharing saudara. Saya sharing lalu mengatakan bahwa iya kita ini sulit ya untuk menarik orang baru ya. Karena ya gimana liturgisnya gak bagus, sering gak persiapan. Saya jengkel sekali itu sudah kalau ada pas liturgi nggak persiapan itu. Ciri-cirinya salah satunya seperti ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita datang ke dalam PA nanti hari Jumat. Ini kejadian inspired by true event, saudara sekali lagi ya. Mari kita datang ke dalam PA nanti hari Jumat. Ini tema PA begitu penting. Temanya adalah doktrin manusia. Saudara sekalian harus datang. Karena di sini akan dibicarakan satu hal yang bagus saudara. Ini artinya dia gak persiapan saudara, gak persiapan. Mau jadi liturgis gak persiapan saudara. Hamba Tuhannya gak persiapan juga saudara. Lalu saya mengatakan liturgisnya gak persiapan. Terus pengurus yang lain kan juga ada yang sharing saudara. Mengatakan ya, iya sudah begitu datang ke dalam gereja. Hamba Tuhannya khotbahnya gak jelas, muter-muter. Aduh capek sekali. Gak heran anak muda gak datang. Di satu sisi memang betul sih, orang-orang tidak suka dengan khotbah-khotbah yang mendalam, betul. Tapi saudara mesti sadar loh, orang juga enggak suka khotbah jelek. Orang enggak suka dengan khotbah yang enggak ada isinya, yang muter-muter tuh enggak suka juga, saudara. Tetapi saudara, kalau mau mendapatkan penjelasan seperti ini saudara, itu biasanya kita enggak tahan. Penjelasan yang terlalu jujur dan menyakitkan seperti itu kita enggak tahan, saudara. Itu bisa lebih menyakitkan daripada enggak bertumbuhnya sendiri loh, saudara. Kok kurang bertumbuh ya? Kurang bertumbuh sih menyakitkan saudara. Tetapi alasan tidak bertumbuhnya adalah lu hamba Tuhannya kagak bisa khotbah. Wah itu lebih menyakitkan lagi saudara. Saudara, Mazmur pasal 78 yang kita baca adalah Mazmur yang kayak begitu saudara. Yaitu, ini memang soundnya agak sedikit lebih agresif ya daripada tadi pagi ya. Oke. Saudara, Mazmur 78 adalah satu buah Mazmur yang seperti itu. Yaitu, dia memberikan satu buah penjelasan yang sangat jujur tapi menyelekit, saudara. Mazmur ini, saudara, besar kemungkinan adalah satu buah Mazmur yang ditulis untuk menjelaskan kehancuran Israel Utara. Sekali lagi, saudara, Mazmur ini besar kemungkinan adalah Mazmur yang ditulis untuk menjelaskan kehancuran Israel Utara. Taunya dari mana, saudara? Taunya cukup simpel. Saudara, ini pekerjaan orang kalau mau melakukan penggalian Alkitab, saudara. Menyenangkan, kayak pekerjaan detektif, saudara. Collect data, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 78 ini, kita melihat ujung dari Mazmur ini adalah Raja Daud. Ujung dari Mazmurnya. Saya coba bacakan sedikit ya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kambing domba. Ujungnya Daud. Jadi sudah pasti Mazmur ini tidak mungkin ditulis sebelum Daud. Pasti dong, karena ini kan aku mau memberitahukan kepada kamu teka-teki yang ada sejak purbakala. Lalu cerita Daud. Berarti Daud itu past tense. Ceritanya Daud itu past tense, sudah terjadi. Tidak mungkin ini ditulis sebelum Daud. Nah, kalau setelah Daud berarti ada beberapa alternatif. Alternatif pertama, di dalam era kerajaan. Monarki, sudah kerajaan. Atau kerajaan yang sudah terpisah. Coba gini, Israel itu kan pernah mengalami masa satu kerajaan dan dua kerajaan. Ya mirip lah ya, Indonesia itu timur itu pernah menjadi bagian Indonesia, pernah menjadi bagian bukan Indonesia. Nah sama lah saudara, Israel juga seperti itu saudara. Pernah berada di dalam masa di mana dari Dan sampai Barsheba mereka satu kerajaan, namanya Israel. Tapi setelah zamannya Rehabeam, kerajaan terpecah jadi dua. Orang-orangnya sih sama-sama aja. Mereka tetap adalah keturunan Yakub, tapi secara administrasi kerajaan jadi dua. Yang satu di utara disebut sebagai Israel, yang satu di selatan disebut sebagai Yehuda. Nah, Israel yang utara ini someday mereka akan hancur, kalah perang sudah. Dihancurkan oleh Asyur. Nah, besar kemungkinan sudah Mazmur ini ditulis setelah Israel utara hancur. Taunya dari mana? Pertama, kita eliminasi dulu kemungkinan zaman Daud.
Kemungkinan kecil, sudah ini ditulis betul-betul di dalam zamannya Daud atau bersirkulasi di dalam zaman Daud, kemungkinan kecil. Kenapa? Karena ada very strong tone. Ada nada yang kelewat keras ngomongin Israel Utara. Gini, saya coba bacakan sedikit ya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Saudara coba bayangkan, kalau ini ditulis pada zamannya Daud, di mana Daud menjadi raja atas seluruh Israel, di dalam syairnya mengeksklusi Efraim. Ini kan bisa memicu perang saudara, saudara. Coba ginilah, saudara. Anda bayangkan lagu Indonesia Raya. Lagu nasional. Ini lagu ada di dalam kumpulan Mazmur, saudara. Lagu nasional. Saudara tahu nggak kalau lagu Indonesia Raya itu bukan cuma ada stanza yang seperti saudara kenal. Ada 4 stanza kalau nggak salah. 4 atau 3 stanza. Saudara tahu kan ya lagu Indonesia Raya? Sampai nggak tahu loh sudah gitu ya. Tapi mungkin tidak banyak di antara saudara yang tahu bahwa itu ada beberapa bait saudara. Anda bayangkan ya, lagu Indonesia Raya ada kata bait keduanya. Indonesia Raya, bumi pertiwi yang jaya. Jayalah selamanya. Tetapi kerajaan Jawa hancurlah dia. Kiranya dikalahkan oleh musuh. Terus Indonesia Raya. Mungkin nggak seperti itu, saudara? Bisa civil war tuh, saudara. Lagu nasional nggak mungkin exclude bagian Indonesia sendiri, saudara. Nah maka, saudara, kalau ditulis pada zamannya Daud, aneh sekali, saudara. Karena ini exclude Efraim. Efraim ditolak Tuhan. Keturunan Yusuf ditolak oleh Tuhan. Ia menolak kemah Yusuf. Suku Efraim tidak dipilihnya. Besar kemungkinan bukan berada di dalam zamannya Daud. Karena Daud adalah raja atas seluruh Israel. Kalau ada suku bangsa yang dibeginikan nanti protes kan, saudara ya mereka ya. Nah saudara, kemungkinan besar ini adalah setelah kerajaan terpecah dan utara sudah hancur. Karena kalau belum hancur juga nggak terlalu memungkinkan ada lagu seperti ini. Kenapa? Karena utara itu lebih gede. Efraim itu lebih besar dari Yehuda, saudara. Jadi kalau kita misalkan mengatakan seperti ini, saudara. Saudara, kalau saya misalkan mengatakan seperti ini, saudara. Saudara-saudara sekalian kita bersyukur ya. Misalkan ya, saya di Geri Batam ngomong. Geri Batam begitu diberkati oleh Tuhan. Tidak seperti Geri Pusat. Saya misalkan ngomong seperti itu. Orang kan bilang, gitu kan ya. Loh jemaatnya gak sampai 1/5 gitu ya. Kok berani ngomong seperti ini tuh. Lebih kecil kan ya saudara. Nah ini saudara, Yehuda itu lebih kecil daripada Efraim. Jadi mengatakan Efraim ditolak Tuhan, Tuhan memilih Yehuda. Sementara Yehudanya lebih kecil gak masuk akal. Besar kemungkinan ini setelah Asyur itu menghancurkan Israel Utara. Maka lagu ini adalah satu buah pelajaran sejarah untuk menjelaskan kenapa kok Israel Utara itu sampai bisa dihancurkan oleh Asyur. Jawabannya apa? Jawabannya dalam lagu ini tadi. Yaitu apa? Israel secara konstan terus-menerus jatuh dalam dosa. Itu kan mirip ya dengan yang saya katakan tadi, saudara. Yaitu kalau ada orang bertanya, kenapa kok kita sampai hancur? Mereka nggak cari masalah eksternal, saudara. Karena keadaan geopolitik lagi susah, karena Asyur lagi kuat, karena Babel belum sampai rise up untuk mengalahkan Asyur. Enggak, saudara. Jawabannya adalah karena kamu berdosa. Dan jawaban seperti ini sudah tidak menyenangkan, saudara. Saudara, kita orang Geri sangat terbiasa untuk mengatakan saya orang berdosa, terbiasa. Karena terdengar rendah hati, saudara. Iya kan, terdengar rendah hati. Saya orang berdosa, saya orang lemah, saudara. Tapi coba ada yang mengaminkan. Nah itu kan langsung lain kan, saudara ya. Kalau saya mengatakan, oh saya sih bukan siapa-siapa, lalu yang sebelahnya mengatakan amin. Wah, ini ya apa, misalkan orang ngomong ya tentang pelayanan gitu ya. Wah, ini ya apa, Pak Eko diberkati Tuhan ya. Oh puji Tuhan ya, memang saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa. Amin Pak, saya juga heran loh, kok Tuhan mau ya pakai kamu. Itu kan langsung lain sudah ya. Loh, kok berani kamu, begitu kan sudah. Emosi kita sudah. Jadi sudah, mendapatkan tunjuk dari orang lain sudah. You are berdosa, itu nggak menyenangkan saudara. Dan ini Mazmur 78, ini kan accuse saudara. Mazmur yang memberikan satu buah nyanyian pengajaran yang mengajarkan bahwa Israel Utara kenapa kamu bisa hancur? Karena kamu berbuat dosa. Terus menerus saudara. Ini adalah pelajaran dari sejarah Israel. Saudara, hari ini kan minggu pertama dari tahun 2026. Minggu pertama itu biasanya minggu yang dipakai untuk manusia itu membuat rancangan ke depan. Ya kan? Kita itu membuat rancangan, membuat cita-cita. Kita mendapatkan refreshment untuk merancang kehidupan kita di dalam tahun 2026 itu akan seperti apa. Cocoknya dilakukan di minggu pertama, bukan minggu 23 kan ya. Minggu pertama paling cocok sudah. Itu adalah rancangan-rancangan yang kita bikin, yang mana kemungkinan besar nanti pada akhir tahun akan kita sesali karena banyak gagalnya. Iya enggak saudara?
Sudah banyak gagalnya kan sudah. Kenapa sudah? Karena kita itu seringkali kurang menyadari bahwa hari depan itu bukan cuma hari depan. Kita merancang hari depan tuh nggak bisa kalau kita tidak mempelajari hari ini. Dan tidak bisa kalau kita tidak mempelajari yang masa lalu, saudara. Hari ini itu kan tidak ceprot tahu-tahu begini, saudara. Hari ini itu adalah bentukan dari hari lalu. Dan hari depan itu adalah bentukan dari hari ini, saudara. Maka tidak bisa tidak, saudara. Kita mesti belajar sejarah. Kita kalau kepengen tidak mengulang kesalahan yang sama, kita kepengen hari depan yang kita rancang itu nggak seperti kayak pencet refresh di Windows. Saudara tahu pencet refresh di Windows, saudara? Kalau lagi main komputer gitu, saudara. Ini kalau lagi ngelek-ngelek, saudara, di refresh gitu. Pencet refresh. Rasanya kayak satisfying gitu, saudara. Tapi nggak jadi apa-apa, saudara. Hang juga itu, saudara. Kalau problemnya itu misalkan panas gitu ya. Terus kita refresh. Saudara sering lakukan itu nggak, saudara? Saya lumayan sering tuh lakukan itu. Refresh. Memang kelihatannya satisfying dalam hati sih. Tapi nggak menolong kemana-mana, saudara. Mirip lah. Kita kalau kepengen tahun ini kita refresh, saudara. Tapi kita tidak perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam masa lalu, apa yang terjadi dalam sejarah, apa yang terjadi dalam hidup kita masa kini, saudara. Maka ya kemungkinan besar kita akan failure lagi nanti pada waktu 31 Januari, saudara. Maka sekali lagi penting bagi kita untuk kita melihat sejarah. Dan Mazmur 78 adalah tempat yang baik untuk kita melihat sejarah. Tapi masalahnya, saudara, kita, orang-orang Solo, lagi mau merancang kehidupan kita. Lalu kita belajar sejarah. Lah kalau belajar sejarah, sejarahnya Israel. Kayak aneh banget, sudah belajar sejarah kok sejarahnya Israel. Kalau tanya sama hamba Tuhannya, kenapa Pak kok belajarnya sejarahnya Israel? Terus hamba Tuhannya jawabnya pragmatis. Lah sejarahmu gak ada dalam Alkitab, saya mau ngotbahin gimana? Gitu, susah kan, sudah. Belajar sejarah Israel. Ini fun. Tapi ngomongnya sorgawi, begitu sudah. Tidak relevan. Kamu bergumul gitu. Tidak relevan. Gak relate dengan kehidupan kita. Nah itu mungkin salah. Gak relate. Kenapa Anda mengangguk-angguk? Jangan setuju loh ya. Sudah. Jadi kita melihat, saudara. Seringkali kita berpikir ya, saudara, yang kayak begini nggak relate. Yang relate dengan kehidupan kita itu seperti apa, saudara? Yang relate dengan kehidupan kita itu ya ngomonginlah pekerjaan lah, ngomonginlah pergumulan keluarga muda lah, anaknya kecil, pekerjaan belum stabil, itu baru relate. Baru kita bisa berkaca-kaca, iya. I feel you, brother. Bisa begitu, saudara. Lalu ini, saudara, ngomongin sejarah Israel. I don't feel anything, gitu, saudara. Ini gak relate, saudara. Tapi, saudara, kalau kita lihat baik-baik, saudara. Mazmur 78. Mazmur 78 ini kan bicara tentang relasi Allah dengan umatnya, ya. Kok kita bisa gak relate? Loh, kita ini umat Tuhan tuh bukan, saudara. Yang relate buat kita itu cuman pekerjaan kita, anak kita, cita-cita kita, atau mungkin gereja kita. Gereja lain rada kurang relate, saudara. Wong cabang lain aja minta kalender aja kita pertahankan, saudara. Hati-hati loh ya. Gitu, saudara. Nah, saudara, memang dendam itu kadang-kadang keluar-keluar terus, saudara. Saudara coba lihat ya, momen-momen di dalam sidang sinode ya. Kalau ada di antara saudara yang beberapa kali ikut ya. Saudara tahu, momen-momen ini biasanya Anda paling bosan, Anda paling tidak dengarkan. Itu kan lagi sharing dari cabang lain, saudara. Ini masih di dalam satu buah gereja sinode GRI loh, saudara. Ngomongin GRI yang lain, ini bukan ngomong tentang, aduh boro-boro Kristen di Nigeria yang dianiaya, saudara ya. Brunei Darussalam, saudara masih ingat gak? Tadi itu doanya mendoakan Brunei Darussalam, masih ingat gak? Oh puji Tuhan masih ingat, saudara. Banyak loh, saudara, setelah doa syafaat tuh selisih 20 menit sudah lupa loh. Tadi doa syafaat, nanti malam saudara tanya, tadi pagi doa syafaat sebelum ibadahnya apa? Lupa. Kalau doa syafaat sebelum khotbah, ingat gak? Liturgisnya mungkin gak ingat loh, saudara. Artinya apa, saudara? Kita tuh sebenarnya gak peduli, saudara. Gak ngurus. Kalau hal-hal tidak berkaitan dengan kehidupan saya, tidak berkaitan dengan keluarga saya, tidak berkaitan dengan sekolah anak saya les piano di mana, itu gak ngurus, saudara. Bukan urusan saya itu, gak bisa relate, saudara. Loh, saudara, kalau urusan umat Allah dengan Allahnya, itu kita gak bisa relate, saudara. Yang relate dengan kita itu apa, saudara? Cuma urusan kita sendiri saja, saudara. Betapa jauhnya kita dari Tuhan ya, saudara. Saudara, kita ini saya tebak ya, banyak di antara kita secara tidak sadar kita itu salah vocab. Salah vocab. Salah vocab itu bisa menggiring kita kepada kesalahan konsep, saudara. Kita punya vocab, jauh dari Tuhan. Atau dekat dengan Tuhan. Vocab Anda, dekat Tuhan, jauh Tuhan itu apa, saudara? Jauh dari Tuhan itu apa? Biasanya vocab jauh dari Tuhan itu adalah judul yang kita, julukan yang kita kenakan kepada orang-orang yang mulai jarang ke gereja, orang-orang yang mulai jarang saat teduh, mulai melakukan perjudian atau apa begitu kan ya,
by the way, judul jangan disentuh ya saudara ya. Nanti kamu mati berserta dengan seluruh keluarga dan anak-anakmu. Jangan disentuh, don't touch. Judul, pinjol, don't touch. Kecuali Anda sangat paham saudara. Don't touch. Nah, saudara, kita ngomongnya itu jauh dari Tuhan gitu ya, jauh dari Tuhan. Saudara, sementara kita berasanya kita ya enggak jauh-jauh banget lah dari Tuhan. Lumayan deket lah. Fine lah kita dengan Tuhan. Karena apa? Ke gereja. Pelayanan juga, pakai baju putih hitam. Nah ini kan tipikal kan ya, putih hitam itu jaminan mutu, dekat dengan Tuhan. Pakai jas lagi itu lebih mutu lagi saudara. Dekat dengan Tuhan tuh putih hitam saudara. Karena apa? Pelayanan. Berdoa udah pasti, baca Alkitab ya iya, itu namanya dekat dengan Tuhan saudara. Tetapi saudara, kita baca Alkitab, berdoa, sebetulnya skemanya seperti apa? Skemanya adalah Tuhan itu jadi manajer saya. Manajer itu apa saudara? Beda ya, beda gini saudara. Kalau ngomong manajer itu artinya bisa dua saudara. Manajer, kalau kita bawahan kita ikut sama manajer. Tapi manajer kalau kita CEO, manajer yang ikut sama kita. Yuk atur saya punya rencana apa. Sementara kita seringkali dengan Tuhan kan seperti itu. Tuhan itu adalah manajer yang jago. Saya itu hidup mengandalkan Tuhan. Setiap hari saya membuka dengan doa. Sebelum saya melakukan apa yang saya lakukan di dalam pekerjaan saya membukanya dengan doa. Minta Tuhan berikan pimpinan untuk melakukan apa yang saya mau lakukan. Iya kan saudara ya? Tuhan yang mengatur, saya mengandalkan Tuhan. Saudara. Tapi urusannya Tuhan, saya nggak peduli. Jangankan urusannya Tuhan, sekali lagi. Urusan GRII lain pun kita nggak peduli kok, saudara. Saudara coba ya. Coba Anda berimajinasi. Andai, saudara. Anda disuruh untuk nulis autobiografi. Coba Anda tulis biografi Anda sendiri, saudara. Ini untuk ngecek ya, kita jauh dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Anda coba cek. Tulisan Anda itu isinya kira-kira apa, saudara? Sejarah Anda yang Anda tulis ya. Autobiografi kan tulis sejarah ya. Saya begini, Anda tulisnya apa saudara? Saya sekolah di sini dan di sini. Saya bertemu dengan orang ini dan ini. Saya bertobat bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya berada dalam gereja ini. Saya mulai merancang keluarga bertemu dengan ini. Terus pindah ke kota ini, pekerjaan ini. Semuanya saya saudara. Ada Tuhannya enggak? Ada. Tuhannya terlibat di dalam kehidupan saya. Bukan sebaliknya, saya yang terlibat dengan kehidupan Tuhan. Saudara, coba ya. Bayangkan, kalau dibalik, Tuhan misalkan in case ya, kita minta, Tuhan please, coba Tuhan yang tulis autobiografi. Tuhan tulis autobiografi, kira-kira saudara, kita bakal ada nggak di dalam autobiografinya Tuhan? Jangan-jangan nggak ada saudara. Sudah hati-hati saudara, ketika Tuhan tuh nggak relate, Tuhan tuh nggak relevan, pekerjaan Tuhan dan umat Tuhan tuh nggak relate, nggak relevan dengan kita saudara. Jangan-jangan kita yang sedang tidak relevan di hadapan Tuhan saudara. Tuhan anggap kita nggak relevan dengan dia, saudara. Di dalam bukunya Tuhan tuh nggak ada kitanya, saudara. Wah itu kan celaka banget ya, saudara ya. Maka saudara, penting bagi kita sekali lagi ya, untuk kita melihat Mazmur 78 dan kita melihat, this is my story. Kayak lagunya Fanny Crosby itu, saudara. This is my story, this is my song. Mazmur 78 ini bukan cerita tentang Israel sekedar itu, saudara. Tapi ini adalah ceritanya kita. Ini adalah cerita umat Tuhan. Teka-teki yang diajarkan, yang tidak boleh disembunyikan, harus diberitakan kepada angkatan-angkatan kemudian. Bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi any umat Tuhan, bagi saudara dan saya, saudara. Maka mari kita bersama-sama lihat, saudara. Coba lihat ya, teka-teki apa saja, saudara, yang disajikan di dalam kitab Mazmur ini, saudara. Mazmur 78 ini, saudara. Apa yang disajikan di dalam Mazmur ini, yang berbicara tentang kehidupan kita, itu kira-kira seperti apa, saudara ya. Saudara, saya percaya, saudara, teka-teki pertama, ini kan ada kata, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman berubah kala. Teka-teki pertama, saudara, yang susah untuk kita jawab, saudara. Yaitu, saudara, kita akan melihat ya, ada anugerah Allah yang sangat mencolok, yang berjumpa dengan ingratitude. Berjumpa dengan rasa tidak puas. Berjumpa dengan rasa tidak bersyukur. Ini adalah cerita umat Tuhan, cerita saudara dan saya, saudara. Coba ya, lihat ya. Saya coba bacakan ayat 13 sampai 16, setelah itu dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Mazmur 78 ini. Lihat, apa yang Tuhan perbuat bagi Israel dan apa respon Israel kepada Tuhan. Respon umat Tuhan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu. Dan dibuatnya air turun seperti sungai. Ayat 19. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air.
dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Saudara bisa bayangkan ini respon macam apa ini saudara? Ini ya Israel itu saudara. Pemazmurnya itu sangat baik ya dalam memberikan kontras. Dia mengatakan di seberangkannya mereka, di belahnya laut, laut dibelah di seberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Airnya jadi tembok batu, jadi bendungan saudara. Ini air, lautan, laut disibakkan, lalu airnya itu freeze, jadi batu, jadi tembok, jadi bendungan. Mereka lewat, air dibelah jadi batu. Ya nggak jadi batu sih, tapi jadi semacam kebentungan. Sementara saudara, setelah mereka jalan di padang gurun, batu digebuk tengahnya keluar air. Membual-bual samudera raya, saudara kata-kata seperti itu. Di belahnya gunung batu, di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya air keluar dari bukit batu. Air disibakkan jadi batu, batu digebuk keluar air, saudara. Mereka melihat itu, saudara. Dan mereka acknowledge, mereka mengakui itu. Amin, orang mereka ngalamin sudah. Mereka nyebrang dengan kaki mereka minum dari mulut mereka sudah. Dan mereka ngomong, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air. Nah, ini mereka mengamini itu, membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberi roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Ingratitude. Saudara dalam hidup saudara dan saya, saudara. Kita itu mengakui kan, saudara berhenti jadi Kristen kalau saudara tidak mengakui. Saudara, bukankah kita mengakui bahwa Allah itu memberikan kepada kita anugerah, memberikan kepada kita puncaknya. Saya langsung masuk kepada raja terakhir ya saudara ya. Ini kalau main game pakai cheat code langsung raja terakhir saudara. Raja terakhirnya Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepada kita Yesus Kristus saudara. Dan saudara mengakui itu kan ya. Memang ia telah memberikan Yesus Kristus. Memang ia telah memberikan Allah semesta alam. Turun di dalam daging, mati di atas kayu salib bagi saya. Memang dia telah melakukan itu. Tetapi sanggupkah dia menaikkan omset saya 20% tahun ini? Sanggupkah dia membuat anak saya masuk dalam SMAK 1? Sanggupkah dia membuat anak saya dapat beasiswa di Singapura? Saudara, apa enggak lebih ekstrim saudara? Israel itu cuma mendapatkan apa? Cuma mendapatkan lautan yang terbelah. Cuma saudara, karena lautan kan kecil. Red Sea itu ya, lautnya berlaut, itu kan ya lautan kecil aja saudara. Ini kan bukan samudra Hindia, sudah diseberangin saudara, lautan kecil. Sementara saudara dan saya itu mendapatkan Allah semesta alam yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Dan sebetulnya kita kan sama ya saudara. Ayo siapa yang enggak mengakui bahwa Anda sudah menerima Yesus? Katekisasi saudara, gitu kan ya. Kan nanti kena KKR loh saudara, gitu katekisasi loh, ayo. Gitu kan ya. Jadi kita ini semua di sini mengakui saudara. Dan kita katakan memang Allah semesta alam sudah diberikan kepada saya. Memang Yesus sudah menanggung dosa saya dalam segala penderitaan hidupnya. Memang dia naik di atas kayu salib dan mati bagi saya. Tetapi sanggupkah dia memberikan saya sembuh dari sakit saya ini? Tetapi sanggupkah dia membuat kehidupan saya lebih nyaman? Tetapi sanggupkah dia? Lah persis kan saudara ya. Jadi sekali lagi saudara, ini bukan ceritanya Israel doang saudara. Ini adalah cerita umat Tuhan, cerita saudara dan saya. Teka-teki yang sangat susah untuk dijawab. Kok bisa ya ada anugerah sebesar itu dijawab dengan ingratitude, dijawab dengan ucapan, dijawab tidak dengan ucapan syukur yang besar, justru dijawab dengan ketidaksetiaan saudara. Ini sejarahnya Israel saudara. Dan kalau kita melihat saudara, setelah orang Israel itu tidak taat saudara, maka kita melihat akhirnya Tuhan menjatuhkan penghukuman yang besar. Tuhan menghakimi Israel dengan keras, saudara. Dan ketika Tuhan menghakimi Israel dengan keras, saudara, kita melihat Israel gak bertobat. Ini unik, saudara. Israel gak bertobat. Umat Tuhan sudah dihakimi dengan keras, gak bertobat, saudara. Saudara, anugerah Tuhan besar. Itu kadang-kadang kita itu susah untuk menghayatinya. Kalau kita tidak betul-betul ambil waktu untuk ponder. Saat teduh. Saudara kalau tidak saat teduh ya, saudara susah untuk ponder bahwa anugerah Tuhan besar seringkali kita responi dengan gak pas. Itu susah saudara. Karena kita itu seringkali secara tidak sadar ya. Menganggap Kristianitas kita itu adalah satu buah kepercayaan atau satu buah agama yang memang the name of the game adalah Allah mengampuni orang berdosa. Setuju kan saudara ya? Kristen itu adalah cerita tentang Allah mengampuni orang berdosa yang tidak layak. Tapi saudara, extend-nya jadi keliru. Extend-nya adalah
Allah mengampuni, Allah mengampuni orang berdosa yang tidak layak oleh anugerah Tuhan semata. Jadi peran saya sebagai manusia adalah apa? Berdosa. Sekali lagi, the name of the game adalah Allah mengampuni orang berdosa. Saya kan manusia berdosanya. Kan bukan Tuhan yang berdosa saya yang ampuni kan? Bukan kan ya. Jadi tugasnya Tuhan mengampuni, tugasnya saya untuk berbuat dosa. Jadi biasa kita, take it for granted saja gitu. Anugerah Tuhan begitu besar, kita tidak setia, kita tidak mengucap syukur, kita tidak terima kasih. Biasa, karena apa? It's just the name of the game. Saudara ada yang heran nggak, saudara? Lihat pertandingan tinju. Lu. Kalau itu terjadi di sekolah kan dipisahkan, saudara ya. Kalau terjadi di sekolah ya. Ada 2 orang pukul-pukulan langsung guru pisahkan, saudara. Makanya kalau mau berkelahi, langsung pukul cepetan. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti keburu guru misahkan, saudara ya. Apa kamu? Sebel sekali itu kalau dalam sekolah ada kayak gitu. Apa kamu? Pukul dulu cepat. Keburu guru datang dipisah, pasti dipisah itu. Karena the name of the game adalah sekolah. Di sekolah itu kita belajar, kegiatan belajar mengajar. Kalau ada yang pukul-pukulan dipisah sama guru nggak boleh. Tapi saudara, ada satu buah lokasi, satu buah kejadian di mana ada orang pukul-pukulan malah ditonton. Malah orang bayar untuk menonton. Malah ada yang nungguin di tengah. Kok bisa ya? Ada orang berkelahi dibiarkan saja loh. Malah ada orang yang dilatih untuk berkelahi loh. Petinju itu kan dilatih untuk berkelahi. Kok bisa ya? Anda heran? Ya enggak usah heran. Karena the name of the game adalah throwing punches. Nama permainannya itu boxing, nama permainannya tinju. Tinju itu mainannya adalah memang mukul hidungnya orang. Makin cepat dia kena pukul tidur itu artinya bagus. Namanya permainan tinju. Kalau di sekolah dilakukan itu enggak benar. Saudara, kita kadang-kadang menganggap yang namanya peraturan main Kristen itu adalah manusia berdosa, Tuhan mengampuni. So kalau saya manusia berdosa ya sudah lah, gak usah terlalu rewel lah ya. Hamba Tuhan gak usah rewel lah tentang orang berdosa. Ya memang kita berdosa, Tuhan itu mengampuni kita, memberikan Yesus Kristus. Sudah mainannya seperti itu. Sudah ini ngaco sudah ya. Kita itu umat perjanjian Tuhan sudah. Panggilan kita adalah taat dan setia kepada Tuhan. Dan ketika kita menyeleweng dari Tuhan, panggilannya Tuhan adalah menghancurkan orang yang tidak setia sudah. Karena Tuhan adil. Iya kan sudah, Tuhan itu adil. Dia itu setia terhadap perjanjian, saudara. Maka yang tidak setia terhadap perjanjian, break the covenant, harusnya mendapatkan covenant curse. Dikutuk, saudara. Harusnya dihancurkan, saudara. Dan kita melihat ini, saudara. Nanti akan jadi teka-teki kedua, saudara. Jadi teka-teki pertama, saudara. Manusia itu tidak berespons secara tepat terhadap anugerah Tuhan yang terlalu besar. Anugerah Tuhan besar, kita terus saja menyeleweng, saudara. Itu teka-teki pertama, saudara. Dan kita melihat, setelah itu, saudara, Tuhan tentu saja marah. Tentu saja Tuhan bergerak seturut dengan keadilannya, dia menghancurkan Efraim, saudara. Sekali lagi, kitab Mazmur ini menjelaskan kenapa Israel Utara dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, tadi di dalam bagian-bagian awal, saudara, kita melihat tujuan dari Mazmur ini adalah mengajarkan kita supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Ini ya. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah. Tapi memegang perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap. Hatinya tidak setia jiwanya kepada Allah. Jangan kayak begitu, karena Tuhan akan menghancurkan. Saudara, kalau kita coba cek ya. Para penulis perjanjian baru kita. Saya akan ambil 2 contoh ya. Yang satu penulis kitab Ibrani, yang satu Rasul Paulus. Dua-duanya orang Kristen. Dua-duanya tahu what Christianity is. Dua-duanya tahu tentang Yesus mati di atas kayu salib, Allah mengampuni dosa, anugerah Allah, dua-duanya tahu. Saudara mau bicara tentang justification by grace through faith in Christ alone. Saudara tidak bisa lepas dari Paulus kan? Paulus ngerti itu sudah. Tapi sudah, baik Paulus maupun penulis surat Ibrani sudah. Ketika mereka melihat sejarah ini sudah, mereka tegang. Mereka mengatakan, hati-hati loh ya. Kamu terus-menerus berdosa, dihajar, dihancurkan oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Saya coba bacakan saudara. Ibrani pasal 3. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Saudara penulis surat Ibrani ini kan nulis kepada orang-orang Kristen.
Kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya sekali selamat tetap selamat. Tapi dikasih tahu ya, kamu lihat ya perbuatan orang Israel. Dan mereka tidak boleh masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Pendek kata, kalau di dalam bahasa soteriologisnya kita, mereka tidak diselamatkan. Loh, keselamatan bisa hilang begitu. Gitu ya saudara. Kita kan langsung terganggu saudara. Ini kitab Ibrani mengatakan, hati-hati jangan sampai kamu murtad. Kalau sampai kamu murtad, gak ada jalan untuk kembali lagi saudara. Kitab Ibrani seperti itu. Ini orang Kristen loh. Penulis kitab suci loh. Dan sekali lagi saudara, mari kita lihat pahlawan teologi kita saudara. The champion of justification by grace through faith alone. Martin Luther, bukan Rasul Paulus. Saya bacakan. 1 Korintus pasal 10. Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Anda yang yakin saya teguh berdiri, sekali selamat tetap selamat Pak. Saya tulip itu hafal, yang paling hafal yang terakhir. Perseverance of the saints. Sekali selamat tetap selamat. Jadinya dosa jadi enteng. Pukulan Tuhan jadi enggak jadi menakutkan lagi bagi kupingnya kita saudara. Dan Paulus saja takut saudara. Penulis surat Ibrani aja takut saudara. Kita enggak saudara. Kayaknya aneh saudara ya. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 78 ya, kita membaca kata-kata seperti ini saudara ya. Ini ya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Dan ini menjelaskan konteks tentang hancurnya Israel Utara saudara. Dan kita enggak takut. Itu keberanian kita mengagumkan loh saudara. Saudara, ini. Ada satu hal yang agak unik ya saudara. Kita ini dalam gereja ini saudara. Dalam gereja Geri. Kadang-kadang saudara, kita memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan. Kalau pas KKR-nya Pak Tong itu sepi. Itu tidak terjadi di Solo. Solo kan banyak saudara ya. Puji Tuhan saudara. Teguran-tegurannya Pak Tong, menerima marah-marahnya Pak Tong. Kadang-kadang kalau ada orang baru sudah datang Geri, mendengarkan Pak Tong marah-marah, lalu nanti pengurus mendatangi sudah. Pengurus atau penatua atau hamba Tuhan yang lebih senior mengatakan, udah kalau Pak Tong bilang seperti itu jangan dimasukkan di hati. Sudah jangan dimasukkan di hati itu artinya apa sudah? Artinya udah masuk simpen kuping kiri keluar kuping kanan. Udah biarin aja, itu memang suka ngamuk-ngamuk, udah biarin aja tuh. Gak usah dengerin dia ngomongin apa sudah. Sudah jangan-jangan ya kita mendengarkan khotbahnya Pak Tong bisa seneng. Oke, fine. Karena apa sudah? Karena gak masuk di hati. Sementara di sono itu lebih berpengharapan sudah. Orang yang ditegur sama Pak Tong itu jengkel, lebih berpengharapan. Karena mereka take it to the heart. Iya, saya ditegur. Dan orang ditegur kan gak enak sudah ya. Tapi kepikiran terus. Sudah. Sementara kita ditegur dulu ketawa-ketawa gitu. Iya Pak Tong. Iya. Luar biasa orang Geri. Dimarah-marahin senyum-senyum sudah. Itu indikasi kan dia gak merasa kepengen perlu bertobat sudah ya. Sudah beberapa waktu yang lalu sudah ya. Di Geri Pusat. Ya. Itu Pak Tong ya, sudah lama sih, berapa tahun yang lalu sudah. Dia mengadakan khotbah seri. Beberapa waktu belakangan ini kan Daud dan Bathsheba melulu gitu kan ya sudah. Beberapa tahun yang lalu sudah pernah ya, Pak Tong itu khotbah seri penghakiman. Anda bayangkan sudah, khotbah seri penghakiman. Karena apa sudah? Karena itu sudah, kita tuh sudah gak bisa ditegur. Gak bisa kena teguran tuh gak bisa sudah. Kena penghakiman keras tuh gak bisa sudah ya. Ini loh, Paulus saja mengatakan loh, hati-hati loh ya. Paulus masa gak percaya sekali selamat tetap selamat. Doktrin sekali selamat tetap selamat itu diambil dari surat Paulus sudah. Paulus masa gak percaya tentang keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Masa Paulus gak percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib menghapuskan dosa kita. Dia kemana-mana sampai mati memberitakan itu sudah. Tapi dia mengatakan hati-hati. Lihatlah contoh Israel. Kamu mesti takut dengan penghakiman seperti ini sudah ya. Paulus tuh takut dengan penghakiman. Penulis surat Ibrani takut dengan penghakiman. Kita membaca Mazmur 78 bisa santai-santai. Sambil ketawa-ketawa gitu kan ya. Oh iya ya Israel kacau ya. Sudah dihukum sama Tuhan, gak bertobat, kacau. Kita bisa sambil senyum-senyum sudah. Itu adalah teka-teki kedua sudah. Teka-teki pertama. Anugerah Tuhan begitu besar, kita berespon secara keliru. Tidak cukup ucapan syukur, masih terus ngomel, masih terus minta yang aneh-aneh sudah. Teka-teki kedua, setelah penghakiman Tuhan yang besar, kita tetap gak bisa bertobat sudah. Teka-teki selanjutnya, ini teka-teki yang lebih susah untuk dipecahkan sudah. Sudah? Setelah kita melihat ya, ajaran Tuhan yang besar ya. Ia menolak kemah Yusuf.
menakutkan banget. Dan suku Efraim tidak dipilihnya, menakutkan banget. Tapi ada kata-kata, tapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Efraim dipilih. Efraim nggak dipilih. Efraim dibuang. Tapi Efraim sebagai satu buah nama institusi kerajaan. Tapi orang-orangnya, keturunan Yakub di mana? Digembalakan oleh Daud. Digembalakan oleh Daud. Dipilihnya Daud. Anda yang bernama David, berbahagialah. Itu nama di dalam kitab suci sudah sebagai satu-satunya manusia, a man after God's own heart, PL lah sudah. Dalam PB ada juga sih, Yesus sudah gitu ya, di dalam PB. Ini Tuhan tuh mengatakan inilah manusia yang berkenan di hatiku. A man after God's own heart, Daud sudah. Loh, ini kan teka-teki aneh sekali sudah. Manusia gagal berespon dengan tepat, dihukum Tuhan tidak bertobat, dikasih Daud. Aneh banget. Dipanggilnya Daud, diambil dari kandang kambing domba, sudah dipilihnya Daud untuk mengembalakan Yakub. Sekarang ya, Tuhan itu kan bukan cuma punya Israel, sudah. Cabangnya Tuhan itu kan everywhere, sudah. Tiongkok ya punyanya Tuhan, sudah sejak zamannya Daud itu Tiongkok ya punyanya Tuhan. Seluruh bumi, bukan cuma seluruh bumi itu kan bulatan kecil doang, sudah. Planet-planet yang lain, sudah. Asgard punyanya Tuhan, sudah. Enggak punyanya Thor ya, sudah. Gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah, sudah. Seluruh semesta itu kan punyanya Tuhan, sudah. Tetapi sudah, untuk Israel yang rebellious ini sudah, Tuhan cari, put effort untuk cari keturunan Daud. Ini a man after God's own heart, dia ambil untuk dia, sudah. Itu teka-teki susah kepecahan, sudah. Terhadap Israel yang tidak bertobat, Tuhan kasih keturunan Daud, sudah. Itu teka-teki susah kita pecahkan, sudah. Dan Mazmurnya stop sampai di sono. Tapi sudah, saudara dan saya ya, kita kan sudah hidup jauh setelah Daud, sudah. Kita juga tahu, sudah. Sion dipilihnya. Nanti kita nyanyinya Marching to Zion, sudah. Sion dipilihnya. Tapi sekarang Sion jadi apa, sudah? Sion sekarang nih ya. Sekarang ini nih. To this day, sudah. Sion itu adalah jadi tempat yang pusat penolakan kepada Tuhan. Pada zamannya Yesus, sudah. Yerusalem. Itu yang paling musuh Yesus, ya Yerusalem. Yang paling musuhin Paulus siapa? Yerusalem. Paulus itu sampai terjadi kerusuhan, keributan sampai dia akhirnya naik banding ke Roma itu gara-gara apa? Yerusalem. Dia lagi datang bawa bantuan tuh, bawa dana diakonia dari seluruh cabang-cabang gereja-gereja Gentile, sudah. Gereja-gereja non-Yahudi dibawa ke Yerusalem, kerusuhan di Yerusalem, sudah. Yerusalem. Ini sudah katanya, sudah, aku pilih Daud. Tapi sekarang Yerusalem pun ngaco, sudah. Dan kita semua tahu, sudah. Yerusalem mengulangi siklus Efraim. Dihukum Tuhan tidak bertobat, dihukum Tuhan tidak bertobat, akhirnya dihancurkan, sudah. Saudara ingat kan ya, episode Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait suci Yerusalem. Setelah bait suci Yerusalem diobrak-abrik, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Lalu pohon aranya menjadi kering. Saudara, itu bukan iseng ya. Lapar, pengen lihat pohon ara mau makan, gak ada marah. Gak ada satu mujizatnya Yesus kayak gitu, saudara. Gak ada satu mujizatnya Yesus yang untuk kepentingannya dia sendiri, terus dia gak dapat, dia tantrum, saudara. Ini kan kayak anak kecil ya, saudara ya. Tantrum gitu ya. Kepengen sate atau kepengen kopi, sampai tokonya tutup, marah. Gak mungkin lah Tuhan Yesus seperti itu ya. Lapar lihat pohon ara, gak ada pohonnya, marah dikutuk, gak mungkin, saudara. Tapi kita melihat ini peristiwa berkaitan. Dia melihat bait suci Yerusalem gagal berbuah. Seperti halnya pohon ara gagal berbuah. Bait suci Yerusalem dihakimi, seperti halnya itu pohon ara juga dihakimi. Sekarang kering kamu. Pohon ara seperti halnya bait suci Yerusalem akan stop. Murid-murid heran, pohon ara yang kamu kutuk kering betulan. Artinya bait suci Yerusalem ini bisa betul-betul kering ya. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu punya iman, maka gunung ini kamu bisa suruh terbantun ke laut. Saudara, pernah ada satu buah kutipan yang indah tapi salah. Entah ini mengatasnamakan satu buah pendeta, saya tidak tahu pendetanya sudah almarhum sudah, nggak tahu betul dia ngomong itu atau enggak, tapi ada fotonya sudah. Fotonya pendeta beli itu, lalu kata-kata itu, saya nggak tahu kata-kata beliau betul atau bukan. Ini kata-katanya indah, tapi salah. Kurang lebih seperti ini. Iman yang besar memindahkan gunung. Iman yang benar tetap percaya meskipun gunungnya tidak pindah. Oh indah saudara, tapi salah. Gunungnya nggak boleh nggak pindah saudara. Itu gunung yang atasnya ada bait suci Yerusalem. Jadi gunung dimasukkan ke dalam laut itu seperti kayak
aksi judgment. Bait suci Yerusalem itu dihancurkan. Seperti halnya Tuhan Yesus mengobrak-abrik, seperti halnya pohon ara itu dikeringkan, dan sekarang kota yang terletak di atas gunung itu akan terbangun di atas laut, saudara. Nggak boleh gak pindah gunungnya di dalam case itu, saudara. Yerusalem akhirnya, Yerusalem akhirnya hancur juga karena kegagalan mereka, saudara. Tapi teka-teki terakhir, saudara, kita melihat ya, oke, Daud, a man after God's own heart, dipilih dari antara kandang kambing domba, itu pun gagal, saudara. Dan sekarang bagi saudara dan saya, kita melihat ada teka-teki terakhir, yaitu apa? Ada another man after God's own heart. Ada orang yang dikatakan, kepadanya lah aku berkenan. Itu dipilih bukan dari kandang kambing domba, saudara. Diambil dari sorga. Diambil dari tempat kudusnya, saudara. Turun ke dalam dunia bagi kita, saudara. Saudara, bukankah itu teka-teki, saudara? Ketika kita itu punya sifat ingratitude, kita itu dihakimi dan kita tidak bertobat oleh penghakiman. Penghakiman tidak bisa bikin kita itu bertobat datang kepada Tuhan, saudara. Terus mau gimana, saudara? Apalagi bisa jadi pengharapan kita, saudara. Yang jadi pengharapan kita adalah teka-teki terakhir. Yang kita nggak tahu alasannya. Kenapa ya Tuhan itu mau mengasihi kita dengan cara seperti ini? Kita nggak tahu, saudara. Tapi yaitu teka-teki. Teka-teki yang membahagiakan kita, saudara. Yaitu bagi kita, dipilihnya anak tunggalnya. Dari pangkuan Bapa diberikan bagi kita, saudara. Dan ini, saudara, yang terakhir, yang final ini, saudara, yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita merancang hari depan kita, saudara. Saudara, kalau kita menengok ke belakang, saudara, realitas komitmennya kita tipis, saudara. Komitmennya kita itu ya, komitmennya bisa gede, bisa sungguh-sungguh, tapi kekuatannya setipis tisu, saudara. Petrus itu apa ya, nggak sungguh-sungguh pada waktu dia berkomitmen, dia sungguh-sungguh dia. Sambil di hadapan kawan-kawannya, ya ini nanti semua ini mereka meninggalkan engkau, tetapi aku akan ada di hadapan engkau, aku rela mati untuk engkau. Begitu ditanya-tanya betulan ya, pressure-nya gede betul, sudah. Yang menyangkal, itu yang terjadi, sudah. Komitmen kita mungkin bisa besar, cita-cita kita bisa agung dan mulia, sudah. Tapi kekuatan kita setipis tisu, sudah. Satu-satunya pengharapan kita adalah kita bersyukur karena ada teka-teki yang terakhir, yaitu bahwa ternyata bagi kita yang kerap kali gagal, kita punya dasar yang akan memastikan keberhasilan kita di dalam menuliskan sejarah kita ke depan. Tapi sekali lagi, sejarah kita adalah sejarah umat Tuhan. Bukan sekedar urusan anak saya sekolah di mana, kerjaan saya apa, tapi bagaimana saya mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan bagi saya. Karena kita mempercayai ada Tuhan Yesus yang diberikan bagi kita. Mari kita bersama berdoa di depan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama melihat kehidupan kami berkaca dari bagian kitab suci kami. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya hari-hari kami ke depan boleh menjadi hari-hari yang dipimpin, dituntun oleh keberadaan Tuhan. Yang susah untuk kami pahami, kami tidak bisa mengerti, tetapi faktanya Tuhan, di tengah-tengah kegagalan kami bahkan untuk bertobat di tengah-tengah penghukuman, Engkau mengaruniakan kepada kami bukan Daud yang Engkau ambil dari kandang kambing domba, tetapi Engkau mengaruniakan kepada kami anak Daud yang ada di pangkuan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dengan kekuatan, dengan kuasa yang menyertai kami untuk kami boleh menghidup kehidupan kami dan melukiskan sejarah kami ke depan dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.